Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tahapan terakhir dari proses keperawatan, yaitu evaluasi keperawatan. Apa itu evaluasi keperawatan? Menurut Manurung 2011, evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan. Jadi, setelah implementasi keperawatan, maka akan ada evaluasi terkait implementasi yang sudah dilakukan. Apakah nantinya rencana keperawatan yang sudah diimplementasikan akan direvisi atau dihentikan atau dilanjutkan? Evaluasi disusun menggunakan SWOT. Menurut Suprayitno dalam Wardani 2013, S itu merupakan ungkapan perasaan atau keluhan yang dikeluhkan secara subjektif oleh pasien atau keluarga setelah diberikan implementasi perawatan. S ini merupakan data subjektif. Kemudian O merupakan keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif. O ini merupakan data objektif. Selanjutnya A merupakan analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif. Nantinya A ini merupakan hasil dari apakah masalah keperawatan itu teratasi sebagian, atau tidak teratasi. Kemudian P merupakan perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis. Jika masih ada masalah atau teratasi sebagian, maka intervensi tetap dilanjutkan. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Putusan apa saja? Yang pertama, mengakhiri rencana tindakan keperawatan. Klien telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, respon klien sesuai dengan kriteria hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, memodifikasi rencana tindakan keperawatan. Klien mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan. Karena intervensi yang diberikan perlu adanya modifikasi. Kemudian yang ketiga adalah meneruskan rencana tindakan keperawatan. Jika klien memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Jadi, jika waktu yang ditentukan dalam kriteria hasil tidak tercapai, maka perlu dilanjutkan rencana tindakan keperawatan. Jenis evaluasi apa saja? Yang pertama adalah evaluasi formatif atau dengan nama lain evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan saat memberikan intervensi dengan respon segera. Jadi setelah melakukan implementasi langsung dievaluasi. Misalnya saat mengkaji room ekstremitas atas klien, maka hasil evaluasinya room mengalami keterbatasan dengan hasil gerakan sendi mengalami keterbatasan seperti pada fleksi siku 100 derajat. Atau misalnya mengkaji penapasan atau frekuensi penapasan klien. Hasilnya langsung ada frekuensi penapasan misalnya 20 kali per menit. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini merupakan rekapitulasi dari hasil observasi dan analisis status pasien pada waktu tertentu berdasarkan tujuan yang direncanakan pada tahap perencanaan. Evaluasi sumatif ini membuktikan apakah tujuan tercapai, tidak tercapai, atau tercapai sebagian.
Nah, untuk menentukan masalah teratasi sebagian, masalah teratasi sepenuhnya, atau tidak teratasi, dengan cara membandingkan antara swab atau swabier dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Bagaimana contoh penulisan evaluasi formatif dalam tabel? Di sini ada tabel contoh penulisan evaluasi formatif atau evaluasi proses. Jadi dalam tabel ini ada tulisan yang berwarna merah adalah contoh dari evaluasi formatif. Misalnya, saat tanggal 30 bulan 4 2020 jam 8, implementasi yang telah dilakukan yang pertama memonitor pola nafas pasien. Hasilnya atau evaluasi prosesnya yaitu frekuensi nafas 28 kali per menit. Selanjutnya sama ya. Jadi ini ada untuk yang bertanda merah adalah contoh dari evaluasi proses. Bagaimana contoh penulisan evaluasi formatif atau evaluasi proses dalam tabel? Nah, di sini ada tabel. Dalam tabel ada nomor diagnosa, hari atau tanggal, jam, implementasi, nama, dan tanda tangan perawat. Dalam kolom implementasi, setiap implementasi yang dilakukan ada evaluasi formatif atau prosesnya. Misalnya, pukul 8, implementasi yang dilakukan yang pertama memonitor pola nafas pasien. Hasil evaluasi formatifnya, frekuensi nafas pasien 28 kali per menit. Kemudian nomor 2, memposisikan pasien semipolar. Hasilnya pasien mampu duduk semipolar. Yang ketiga, memberikan pasien minum air hangat. Hasil dari evaluasi formatif, pasien mau minum air hangat setengah gelas. Nah, begitu selanjutnya. Jadi, yang berwarna merah merupakan contoh evaluasi formatif. Kemudian evaluasi sumatif, macam-macamnya. Yang pertama, saat tujuan tercapai. Jadi dikatakan tercapai apabila klien telah menunjukkan perubahan dan kemajuan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya, di sini ada diagnosis keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekresi tertahan. Dengan tujuannya klien dapat menunjukkan kepatenan jalan nafas. Kriteria hasilnya tidak ada suara nafas tambahan pada pasien pada tanggal 30 bulan 4 2019. Dan pasien dapat bernafas dengan frekuensi 12-20 kali per menit secara mandiri pada tanggal 30 bulan 4 2019. Evaluasinya, evaluasi sumatif jadi sama dengan kriteria hasil ya, tanggalnya 30 bulan 4 2019. Kalaupun nanti kriteria hasilnya jam, maka bisa makan waktu dan jamnya. Untuk swabnya, S, pasien mengatakan bernafas dengan lega. O, suara rongki pada paru-paru saat diauskultasi tidak ada. Frekuensi nafas 20 kali per menit. A, analisis perawat, gangguan bersihan jalan nafas sudah teratasi. Dan P, kunjungan pasien dihentikan. Jadi, karena analisisnya gangguan bersihan jalan nafas sudah teratasi, otomatis masalah keperawatan sudah teratasi, maka untuk perencanaannya kunjungan pasien dihentikan. Berarti tujuan sudah tercapai. Yang kedua, saat tujuan tercapai sebagian. Tujuan dikatakan tercapai sebagian apabila tujuan tidak tercapai secara keseluruhan, sehingga masih perlu dicari berbagai masalah dan penyebabnya. Contoh penulisannya sama dengan diagnosis, tujuan, dan kriteria hasil yang sama, namun evaluasi yang berbeda. Untuk S-nya, pasien mengatakan masih agak sesak saat bernafas. O, suara rongki paru-paru saat diauskultasi masih ada sedikit.
frekuensinya sudah normal 18 kali per menit, pernafasannya sudah teratur. Jadi analisisnya gangguan bersihan jalan nafas masih ada atau masalah teratasi sebagian. Dan B, lanjutkan latihan batuk efektif. Jadi ditulis apa yang harus dilanjutkan. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai. Tujuan dikatakan tidak tercapai apabila tidak menunjukkan adanya perubahan ke arah kemajuan sebagaimana kriteria yang diharapkan. Contoh penulisannya sama dengan diagnosisnya, tujuannya, kriterianya, namun berbeda di evaluasinya. Untuk evaluasinya S, pasien mengatakan masih sesak saat bernafas. O, suara ronki pada paru-paru saat diauskultasi masih ada. Frekuensi nafasnya belum normal, masih 26 kali per menit. Dan pernapasannya tidak reguler, tidak teratur. Maka analisisnya gangguan bersihan nafas masih ada atau tidak teratasi. Maka rencananya P, lanjutkan breathing, clapping, suction, latihan batuk efektif secara teratur, dan konsul pemberian obat pengencer sekret. Contoh pendokumentasian evaluasi keperawatan biasanya ditulis dalam catatan perkembangan ya. Nah, di sini ada contoh catatan perkembangan yang berbentuk kolom. Jadi ada kolom tanggal atau hari yang diisi kapan, tanggal, dan hari dilaksanakan implementasi keperawatan. Kemudian diagnosa, tujuan, dan kriteria hasil ditulis apa diagnosanya, tujuannya, dan kriteria hasilnya. Poin penting adalah kapan, tanggalnya, tujuan harus dicapai atau target waktunya. Kemudian kolom jam. Kolom jam ini kapan implementasi dilaksanakan. Kemudian kolom implementasi ada implementasi yang dilakukan dan evaluasi formatif yang didapat. Kemudian kolom evaluasi. Kolom evaluasi ini ada tanggal dan jam. Jadi ini tanggal ini sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan. Karena di sini tujuannya dapat dicapai setelah 3 jam perawatan, maka di sini tanggalnya tetap sama, namun pukulnya yang berbeda. Jadi karena dimulai pukul 8, maka 3 jam kemudian adalah pukul 11 baru dilaksanakan evaluasi sumatif. Dalam menentukan evaluasi ini, kita lihat subjektif dan objektif apakah mencapai dari tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan sebelumnya atau ditetapkan sebelumnya. Jika sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, maka bisa dianalisis apakah masalah teratasi sebagian ataukah teratasi sepenuhnya atau tidak teratasi. Sehingga bila masalah sudah teratasi, maka bisa dihentikan intervensi. Jika belum teratasi, maka bisa lanjutkan intervensi atau ada perlu modifikasi. Sekian pembahasan terkait evaluasi keperawatan. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.